Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sri, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan tema kopi. Izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Saya Marul Syafii Melakir. Saya Mariam Cilayunita. Saya Nur Adina Putri. Saya Mika Lepman Syamaemi. Saya Fania Fauzia. Saya Nur Askia Naya. Saya Reva Daman Gunawan. Saya Zahra Tusita Aulia. Saya Mutiara Sazia Anissa. Saya Diantri Meja. Dan saya Muhammad Fadil Rahman. Selamat menikmati. Jadi kami lagi ada di salah satu toko kopi modern yang cukup populer di kalangan remaja, yaitu Tomorrow Coffee. Hai guys, jadi kita sekarang mau bagi salah satu menu yang ada di kamar kopi. Ini adalah menunya namanya kopi susu area. Kita bakal nyobain. Ini yang belum diaduk ya guys. Ini yang udah diaduk. Bakal dicobain sama Mutiara. Gimana guys menurut kalian? Menurut aku warnanya rasa yogurt, terus juga kopinya tuh rada pahit-pahit. Rasa sih perbedaannya kayak dari kopi yang biasanya dia banget atau kopi saset sama kopi ini tuh beda banget rasanya. Lebih mahal aja gitu kayak rasanya. Terus tadi tuh dari tampilannya beda. Jadi bagus packagingnya kayak lebih kekinian gitu ya. Asalnya tuh bener-bener kayak game gitu dan lebih proper karena ada logonya juga. Kalau menurut kalian kopi ini sebelumnya kalian cinta kopi apa bukan? Kamu kita ngobrol tapi nggak tahu sih, emang nggak tahu. Kalau menurut kalian berdua dari menu kopi susu area ini berapa? Gak habis banget karena ya kalau aku juga sih rasanya enak, tapi mungkin kalau kayak pecinta kopi yang sedikit pahit ini tuh pasti kalian suka banget karena ada taste yang kayak pahit-pahit nggak terlalu manis juga. Kopinya juga strong gitu sih, cocok buat temenin kalian tugas ya, biar gantiin sih. Oke, segitu aja review dari kita bertiga. Bye. Sebelumnya nama kakak siapa ya kak? Asif. Oke. Jadi di sini saya mau tanya, menu apa aja sih yang paling sering dipesan oleh konsumen di Tomorrow Coffee? Untuk yang paling sering dipesan itu paling di kopi ada di Tomorrow Arena Latte, kalau nggak di Trip Latte. Dia Trip Latte itu manis vanilla creamy. Kalau non kopinya palingan ada di coklat sama di matcha. Oh, di matcha.
selanjutnya, kira-kira apa ya Kak hal yang bikin Tomorrow Coffee itu beda dari toko-toko yang lain? Karena Tomorrow Coffee itu ada di menu 1 di non kopi. Dia cuma ada di Tomorrow doang, yaitu ada Hojicha. Di situ juga best seller sih, banyak yang langganan kita yang pesan Hojicha. Terus menurut kakak kira-kira tuh para konsumen di Tomorrow Coffee ini tuh mesen kopinya itu langsung hanya mesen kopi saja atau buat nugas atau kerja atau ngapain? Banyak kan sih yang tugas sama anak kuliah kan Bang. Sambil di sini. Soalnya di sini kita free wifi juga kan. Selanjutnya itu di Tomorrow Coffee ini metode pembayarannya apa aja Kak? Paling di kita ini mitra itu bisanya untuk paymentnya di cashless sama di QRIS doang. Kalau untuk direct itu bisa pakai debit card juga bisa. Terus kalau menurut kakak, kenapa sih kopi kayak Tomorrow Coffee ini tuh bisa lebih modern dibandingkan kopi kayak Starling gitu? Karena kita premiumnya Tomorrow itu di biji kopinya Kak. Biji kopinya kita per 3 bulan itu ganti. Sekarang pertama yang itu pernah dari Papua Nugini, sekarang dari Kolombia. Makasih banyak kakak dari waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Dayani Gunawan dari SMA Negeri 9, Peminatan Kelas Ekonomi. Di sini saya akan memberikan pertanyaan sedikit kepada kakaknya mengenai sistem pembayaran yang ada di Kopi Kenangan. Pertanyaan yang pertama saya akan tanyakan, dengan siapa saya berbicara? Dengan Fiana. Fiana? Kak Fiana, aku boleh nanya nggak? Cara pesan dari kode TikTok atau yang biasa? Dari TikTok di situ Kopi Kenangan, kakaknya tinggal buka aplikasi TikTok, nanti di TikToknya dipilih outlet yang mau di subscribe itu Kopi Kenangan mana, tinggal diklik lokasi, ada voucher di mana, tinggal dipilih. Nanti kalau udah payment, kakaknya bisa langsung datang ke kasir, tinggal scan barcode. Oke, kalau yang biasa gimana? Kalau pembelian biasa bisa langsung datang aja ke outletnya, kita bisa bayar di outlet juga. Kalau metode pembayaran yang sekarang ada apa aja? Kalau di Kopi Kenangan ada pakai QR itu ada Shopee, GoPay, OVO, semua Alfarian Bank, sama ada pakai debit juga bisa, kartu kredit juga bisa. Oke, mungkin segitu aja pertanyaan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mengenakan Starling sih harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Putri. Nama saya Muhammad Fauzan Rahman. Nah, di sini kita mau wawancara nih dengan abang siapa? Famaulana. Dengan Bang Afan. Ya. Nah, kira-kira kakak tuh sering beli kopi nggak sih? Kira-kira dibandingkan kopi Starling dan kopi kafe ini better yang mana? Better di kafe sih sebenarnya karena lingkungannya lebih nyaman lah. Better. Tapi kalau buat harga ya emang enakan Starling sih harganya. Harapan kedepannya nih untuk dunia perkopian itu kira-kira gimana Kak? Harapannya sih ya kalau bisa kopi-kopi yang kayak di kafe ya bisa jualan di kayak Starling lah. Contohnya kan udah banyak nih sekarang nih kayak Jago lah segala macam gitu. Ya kayak gitulah. Dan harganya juga turun banget kan. Udah itu aja. Oke, itu aja ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih setelah kalian menonton video tadi? Pasti makin merasa penasaran kan? Apa sih perbedaan dari kopi tradisional maupun kopi modern? Karena keduanya sama-sama menguntungkan dari rasa maupun harga. Nah teman-teman, for your information, bahwa tim kopi tidak hanya melakukan penelitian di kedua tempat tersebut. Kami juga melakukan secara langsung kepada Starling. Namun sayang sekali belum bisa kami masukkan ke dalam video ini karena ternyata suara yang telah dihasilkan bertabrakan sekali dengan lalu lintas di Universitas Pancasila. Jadi ini aku kirimkan fotonya. Nah teman-teman, berdasarkan jawaban dari Ibu Starling,
memang Starling keuntungannya bisa ada pada waktunya itu banyak banget, tapi bisa juga sedikit. Dan tentunya mengenai rasa ya tentunya kita sudah tahu bahwa kopi sasetan yang seharga 2-5 ribu itu memang sudah cocok di lidah kita. Nah, sedangkan untuk seperti toko kopi kenangan maupun Tomoro dan sebagainya memang sudah lebih disesuaikan dan lebih modern, bahkan dicampurkan dengan susu-susu yang lebih berkualitas, dan memang rasanya pun bisa kita olah sendiri, kita maunya seperti apa melalui pilihan yang akan bisa kita pilih di kasir. Dan yang kedua, kita juga melakukan survei di abang-abang warkop. Ini fotonya. Nah, untuk abang-abang warkop sendiri mengaku bahwa warkop memang sangat ramai di kalangan SMA dan mereka sangat terbantu dengan hal tersebut. Tentunya kalau misalnya warung kopi ya teman-teman, walaupun namanya warung kopi, mereka tidak hanya menjual kopi ini teman-teman. Ada warkop yang menjual bubur ayam, ada warkop yang menjual gorengan, menjual pancong, bahkan menjual pisang coklat atau piscok. Dan tentunya hal tersebut mereka gunakan untuk menambah omset per hari mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekiranya itu saja kesimpulan dari kelompok 2. Saya Maria selaku perwakilan. Terima kasih.